Kisah diceritakan seorang ratu bernama Elinor bermain dengan putrinya yang bernama Putri Merida. Di saat bersamaan, Putri Merida sedang ulang tahun dan sang ayah memberikannya kado berupa panah. Nama ayahnya yaitu Raja Fergus. Secara detail mengajarinya memanah, dan anak panahnya meleset sampai ke hutan. Setelah dia mendapatkannya, tiba-tiba dia melihat cahaya biru dan terus mengikutinya. Tetapi cahaya biru ini menuntunnya kembali lagi ke perkemahan ibu dan ayahnya. Tiba-tiba datanglah seekor beruang besar, dan ibunya langsung membawanya, dan ayahnya dengan prajuritnya bertarung dengan beruang tersebut. Inilah Brave. 4 tahun kemudian, raja sedang berlatih dengan para prajuritnya. Rupanya kaki kiri sang raja hilang akibat melawan beruang tersebut. Merida sedang diajari berbicara di depan umum dan tata cara makan di meja makan oleh ibunya. Tiba-tiba datanglah seorang pelayan istana membawa surat dari kerajaan lain, dan ternyata isi surat tersebut adalah surat lamaran untuk Merida dari pangeran kerajaan. Sang ratu pun ingin menjodohkan dia, tetapi Merida tentunya menolaknya, dan sang ayah pun tidak bisa berkata-kata. Dan Merida pun pergi. Ratu pun mulai membujuk Merida dengan menceritakan kisah legenda yang terdapat di sebuah kerajaan. Ada 4 anak dan membagi wilayah ke masing-masing anak. Tetapi ada satu anak yang terlalu serakah, ingin menguasai kerajaan tersebut. Tetapi dengan keegoisannya, kerajaan tersebut akhirnya runtuh. Dan ini adalah pelajaran bagi Merida untuk menerima salah satu dari mereka. Keesokan paginya, datanglah beberapa kapal yang membawa pangeran dan raja dari kerajaan lain. Para raja memperkenalkan anaknya di depan Raja Fergus dan Ratu Elinor. Yang pertama itu Raja Mengunfil, katanya keunggulan anaknya mampu mengalahkan 2000 pasukan dengan tangan kosong. Raja kedua yaitu Raja Mengkintos, dia memperkenalkan anaknya yang mampu mengalahkan pasukan dengan pedangnya. Raja yang ketiga atas nama Dingma memperkenalkan anaknya yang mampu mengalahkan pasukan Romawi dengan tangan. Tetapi yang ini. Dan sontak membuat semua kerajaan lain tertawa. Raja Dingma tidak terima dengan ditertawakan oleh kerajaan lain, dan dia menyuruh anaknya untuk menyerang kerajaan lain tersebut. Dan tiba-tiba terjadilah pertempuran. Kemudian sang ratu berbicara kepada ketiga raja bahwa pangeran harus mengikuti tradisi untuk mengikat sang putri, dan tantangan tersebut ditentukan oleh putri. Dan Putri Merida pun memberikan tantangan, yaitu memanah. Duluan adalah anak raja dari Mengkintos, tapi tidak mengenai sasaran. Dan yang kedua anak dari Raja Mengunfil, dan tetapi juga tidak mengenai sasaran. 3 yaitu anak dari Raja Dingma
yang diremehkan, tetapi mampu mengenai sasaran dengan tepat. Rasa bangga, Merinda memperlihatkan cara memanah, di mana Merinda menembakkan semua anak panahnya dan semuanya tepat sasaran. Melihat hal itu, ibunya langsung memarahinya, tetapi Merinda tetap melanjutkan memanahnya dengan tembakan yang terakhir. Dan ibunya bilang kelakuan Merinda akan menimbulkan peperangan antar kerajaan. Namun, Merinda mengatakan itu tidak adil dan tidak terima dengan keputusan ibunya dengan melampiaskan amarahnya dengan merusak primadani yang dibuat oleh ibunya. Melihat itu, ibunya pun marah dan mengambil panah dari Merinda dan membuangnya. Merinda pun marah juga dan pergi ke dalam hutan. Ibunya pun menyesali perbuatannya tersebut dan mengambil panah dari Merinda dan menangis. Di dalam perjalanan, Merinda pun terjatuh dan dikelilingi oleh batu besar dan muncullah cahaya biru yang pernah dia lihat dan dituntunlah dia sampai ke rumah di dalam hutan. Di dalam rumah tersebut dia melihat nenek sedang memahat. Nenek tersebut menawarkan hasil karyanya ke Merinda, tetapi nenek itu adalah penyihir. Dia meminta penyihir itu meminta mantra, tetapi nenek itu tidak mau dan menolaknya dan menyuruh Merinda untuk pulang. Tetapi Merinda tidak putus asa. Dia memberikan kalung untuk nenek tersebut dan nenek tersebut akhirnya mau memberikan mantra untuk ibunya. A cake? You don't want it? Yes, I want it. Hey! Expect delivery of your purchase within a fortnight. What was that thing about the spell? Did you say something about... Sampainya dia di istana, dia pun langsung memberikan kue tersebut kepada ibunya. Tanpa menolak, ibunya langsung memakan kue tersebut. Setelah makan kue tersebut, sang ratu pun mengajak Merinda untuk menemui sang raja. Tetapi reaksi kue tersebut membuat ibunya merasa pusing dan mual. Melihat hal tersebut, Merinda langsung membawa ibunya ke kamar dan bertanya lagi, apakah ibu sudah berubah pikiran dan membatalkan pertunangannya? Tetapi ibunya berkata lain. Apakah isi kue tersebut? Tiba-tiba ibunya terjatuh dari tempat tidur. Karena khawatir, Merinda pun langsung menghampiri ibunya dan terkejut melihat ibunya berubah menjadi uang. Pada malam hari, Merinda membawa ibunya ke dalam hutan di mana tempat batu besar itu berada dan mencari cahaya biru tersebut, tetapi tidak menemukannya. Namun, akan tetapi, ibunya pun berjalan. Dia menyadari bahwa jalan tersebut benar menuju rumah penyihir tersebut. Pada saat di dalam rumah, ternyata penyihir tersebut sedang pergi ke festival patung di Stonehenge. Dia hanya menitipkan pesan. Kemudian Merinda memasukkan ramuan tersebut sesuai dengan instruksi penyihir.
Ia mengatakan bahwa apabila matahari kedua muncul, maka mantra tersebut akan menjadi permanen, tetapi takdir bisa dirubah. Perbaiki ikatan yang rusak karena keangkuhan. Kata ini masih menjadi misteri yang harus dipecahkan Merinda. Karena bingung, Merinda memasukkan semua ramuan tersebut. Maybe there's a bit of spells or contract to it. Whoa, where'd you go? Welcome to the crafty carver. What? For 5. The dead beat. I'm off to the Wickerman Festival instead of here to have a lovely day. Tiba-tiba, cahaya biru tersebut muncul lagi dan menuntun mereka ke suatu tempat, dan akhirnya sampai ke tempat tersebut, seperti kerajaan yang sedang hancur. Mereka pun masuk ke dalam, dan ternyata kerajaan tersebut adalah kerajaan legenda yang diceritakan ibunya. Dan melihat ukiran batu yang telah terpisah, dan dia langsung mengingat perkataan penyihir tersebut. Tiba muncullah seekor beruang, dan ternyata beruang tersebut adalah pangeran yang berubah sama seperti ibunya. Beruang tersebut menyerang Merinda. Pun berhasil kabur bersama dengan ibunya. You'll become like Mordu. A bear. A real bear. Forever. Mum, we need to get back to the castle. Ketika mereka sampai di istana, dia melihat kekacauan di sana. Mereka saling memanah satu sama lain. Dia pun pergi mengalihkan raja agar dia dan ibunya bisa masuk ke dalam kamar untuk memperbaiki primadani. Kemudian, Merinda pun mengikuti isyarat ibunya untuk bilang kepada raja. Ia berkata dia terlalu egois yang merusak ikatan persahabatan kerajaan untuk masalah pertunangan. Biarkan dia dan pangeran untuk memilih pasangan sesuai dengan hati nurani masing-masing. Mendengar hal itu, para raja dan ibunya terharu mendengarnya. Didn't he pick her out? It was your idea. Give us our own say in choosing our fate. What? Di sisi lain, raja terus mencari ratu, tetapi tidak menemukannya hingga dia bertemu dengan Merinda dan ibunya yang sedang berubah menjadi beruang. Ayahnya pun langsung menyerang dan bertarung dengan ibunya, tetapi Merinda langsung menghentikan ayahnya. Tak disengaja dia terkena pedang ayahnya, dan setelah itu melihat Merinda terluka, ibunya pun keluar dan Merinda pun dikurung. Dia pun memburu beruang tersebut bersama para prajurit dan raja lainnya. Merinda yang terkurung memanggil adiknya, dan ternyata adiknya tersebut telah menjadi beruang karena telah memakan sisa kue yang di atas meja. Langsung saja dia menyuruh mengambil kunci tersebut dan berhasil mengambilnya. Dalam perjalanan, dia bersama adiknya pergi menyelamatkan ibunya sambil memperbaiki primadani tersebut. Saat mereka sampai, ternyata ibunya sudah ditangkap oleh ayahnya dan mengancam siapapun dan bahkan ayahnya yang berani menyakiti ibunya. Tiba-tiba datanglah pangeran yang sudah berubah menjadi beruang menyerang para raja dan
beruang tersebut menyerang Merinda dan melihat tersebut, ibunya yang terikat langsung marah dan membuka ikatannya dan langsung menyerang beruang tersebut. Dan terjadilah pertarungan ibu Merinda dengan beruang tersebut. Tiba-tiba matahari kedua yang muncul, langsung saja Merinda mengambil Primadani dan memberikan ibunya. Akan tetapi ibunya belum berubah. Dia pun menangis sambil meminta maaf ke ibunya dan sambil memeluknya. Ketika dia buka matanya, semua jadi normal. Kembali ibunya menjadi manusia kembali. Dan para raja kembali ke kerajaan masing-masing. Dan apabila kalian suka video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan sekian video saya.